Halo guys, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan topik tambahan. Jadi dari silabus sistem informasi dan pengenalan internal untuk ujian CE kemarin sebenarnya sudah cukup. Ada 9 topik yang sudah kita bahas. Nah, ini adalah topik tambahan yang kemungkinan nanti akan muncul di ujian. Ya, jadi ini ada tambahan. Oke, em, beberapa topik nanti kita akan bahas dalam beberapa video. Nah, ini aku juga mau menginfokan kalau misalkan untuk full video ya karena di channel ini cuma beberapa video itu bisa melakukan pembelian di uh, link link ID ya dengan ada termasuk materi. Tapi nanti untuk fullnya materi itu dan video itu akan ready di 31 Agustus. Tapi beberapa video juga sudah ada yang atau materi sudah ada yang telah selesai. Dengan nanti kontak ke email fbndiramadan@ui.ac.id. Oke, kita lanjut ke video ke materi. Yang pertama, ancaman terhadap sistem informasi. Ini terkait dengan fraud and error. Jadi, ancamannya apa sih? Yang pertama ada bencana alam. Ya, bentuknya bisa kebakaran, bisa banjir, bisa perang. Kemudian ada kesalahan perangkat lunak dan kerusakan peralatan. Ya, ini misalkan ada bug atau crash system, pemadaman listrik, atau kesalahan transmisi dan sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan tindakan sengaja. Tindakan sengaja ini dia bentuknya adalah kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja. Data hilang atau kesalahan logika. Nah, tindakan disengaja ini termasuk korupsi, kecurangan laporan keuangan, kecurangan komputer, terus penggelapan aset, dan sebagainya. Kemudian, bencana alam dan politik dia, oh ini detailnya ya. Misalkan di sini contohnya banjir di Chicago, terus ada ancaman masa depan berupa serangan cyber dan sebagainya. Kalau perangkat lunak itu ancaman ini meliputi eh, bug perangkat lunak, keras sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadam listrik, terus juga kerugian ekonomi akibat bug ini dia bisa mencapai 60 miliar dolar per tahun. Ini contohnya. Ini dulu kalau saya ada kesalahan sistem Facebook yang menyebabkan overload database dan down selama 2,5 jam. Kemudian tindakan tidak sengaja tadi contohnya adalah karya Mizuho Securi- Sekuritas dia salah input penjualan saham yang menyebabkan kerugian 250 juta dolar. Atau pemindahan data di Universitas of Washington menyebabkan kebocoran data 1 juta pasien. Kemudian ada tindakan disengaja itu em, jumlah pelanggaran keamanan jaringan meningkat 700 dalam 3 tahun. Terus ada virus Sobik, kemudian ada peretasan mencuri 1,5 juta nomor satu ya 1,5 juta nomor kartu. Kemudian ada FBI menyatakan Amerika Serikat belum menang dalam perang melawan pertas, kerugian global dan sebagainya. Nah, di sini ada definisi fraud. Fraud itu adalah tindakan memperoleh keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Secara hukum, suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai fraud itu kalau dia memenuhi 5 unsur. Jadi misalkan kita nanti ada soal untuk disuruh menganalisis apakah kasus suatu kasus ini dia termasuk fraud atau tidak. Kita harus lihat pertama ada pernyataan atau pengungkapan yang salah. Yang kedua ada fakta material yang mempengaruhi keputusan korban, ada niat, kemudian adanya ketergantungan korban, kemudian terjadinya kerugian atau cedera pada korban. Nah, pelaku fraud itu sering disebut dengan white collar criminals biasanya atau profesional bisnis yang menggunakan tipu daya atau manipulasi dan menyalahgunakan kepercayaan dalam lingkungan kerja. Jenis-jenis fraud itu bisa bentuknya korupsi di sini ya. Ya, contohnya penyuapan, rekayasa tender, terus dia juga dia bentuknya investment fraud. Kemudian dia juga bisa bentuknya em, penyalahgunaan aset. Ya, di sini ada beberapa contoh, misalkan manajer reader digits itu memasukkan faktur dan mencuri 1 juta. Karakteristik umum dia pelaku membangun kepercayaan lalu menggunakan tipu daya untuk melakukan penipuan. Nah, di sini ada
fraudulent financial reporting, jadi tindakan sengaja atau ceroboh yang menghasilkan laporan keuangan secara material menyesatkan pengguna laporan. Ya, secara material berarti ini bisa dikatakan jumlahnya mungkin signifikan. Nah, manajemen memasukkan laporan keuangan untuk berbagai kepentingan, ya bisa meningkatkan arus harga saham, memenuhi kebutuhan arus kas, menyembunyikan kerugian. Karena di sini kasus contoh cooking the books itu adalah men, apa melakukan pendapatan fiktif, ya membuat pendapatan fiktif, mencatat pendapatan sebelum waktunya. Jadi dia sudah ngakuin dulu, padahal itu belum belum periodenya. Sama juga menunda beban, melebih-lebihkan nilai persediaan atau aset tetap, menyembunyikan kerugian dan kewajiban. Nah, ada yang namanya segitiga fraud fraud triangle ya. Ini nanti dicek tak tak keluar, biasanya keluar. Ini dia ada tiga kondisi. Yang pertama, biasanya dia muncul secara bersamaan. Yang pertama adalah pressure atau tekanan. Jadi motivasi untuk melakukan fraud itu biasanya karena tekanan. Tekanan berupa apa aja? Bisa keuangan. Misalkan dia pengen hidup mewah, terus dia punya utang pribadi yang tinggi, terus dia mungkin ada yang mendesak ya. Misalkan di sini contohnya seorang pemilik elevator biji-bijian mengalami kerugian besar, lalu menjual biji-bijian milik orang lain, memberikan cek kosong, dan akhirnya bunuh diri saat audit dimulai. Kemudian ada emosional, jadi rasa tidak dihargai atau tidak adil di tempat kerja ini bisa. Rasa iri atau keinginan bersaing dengan orang lain, dendam terhadap manajemen bisa. Kemudian ada gengsi atau tantangan pribadi. Ya, jadi ini menyangkut misalkan kompetisi dalam keluarga atau lingkungan sosial. Contohnya dokter bedah kosmetik berpenghasilan 800 ribu menipu klinik tempat ia bekerja sebesar 200 ribu hanya agar ia bisa unggul dalam kompetisi. Nah, jadi ada keuangan. Kalau keuangan itu em, tadi faktornya karena tekanan ya. Tekanan keuangan itu ya karena tadi investasi buruk, kita mungkin untuk menghindarin pajak, terus ada gaji yang nggak cukup, kita punya utang. Nah, kalau emosional ini kita biasanya ngelihat nggak puas terhadap kerjaan, mungkin ada kita iri hati dengan rekan kerja, terus ada juga mungkin ada kebutuhan uh, untuk dapatin jabatan atau dan sebagainya gitu. Nah, untuk gaya hidup mungkin ada yang kecanduan judi, terus ada kecanduan obat dan sebagainya. Kemudian ada namanya opportunity. Opportunity itu dia melihat ada nih peluang dalam satu sistem yang bisa dimanfaatkan sehingga nanti dia akan leluasa untuk melakukan tindakan curang. Nah, opportunity dalam fraud itu dia dibagi dua. Yang pertama, commit the fraud sama conceal the fraud. Jadi dia melakukan kecurangan, misalnya pencurian aset atau manipulasi laporan keuangan. Ini contohnya, dia melebih-lebihkan aset, meremehkan kewajiban, tidak mengungkap informasi penting. Kalau menyembunyikan kecurangan dia biasanya pelaku berusaha menjaga keseimbangan persamaan akuntansi, misalnya dengan memasukkan dokumen, manipulasi akun, dan menunda pengakuan kewajiban. Oke. Nah, tekanan dapat mendorong kecurangan dalam laporan keuangan. Tadi kesempatan pas fraud udah. Nah, ada bentuk skema-skema dalam fraud itu. Dia bentuknya lapping. Lapping itu dia mencuri pembayaran dari pelanggan A, lalu menutupi kekurangannya dengan pembayaran dari pelanggan B, lalu dari C dan seterusnya. Mungkin dia ngambil cek misalkan untuk
untuk ceknya harus dibuat untuk pelanggan A dia pakai kali ya. Nah, si untuk membayar pelanggan A dia pakai yang pelanggan B, untuk pakai yang B dia pakai yang C dan seterusnya. Terus ada check kiting itu membuat uang palsu secara temporer dengan memanfaatkan jeda waktu antara penyetoran cek dan pencairan di bank lain. Ini bisa terjadi dengan membuka beberapa rekening di bank berbeda dan memutar cek di antara mereka. Terus, nah, banyak peluang sehingga menyebabkan ada kesempatan terjadi fraud itu biasanya karena kontrol internal perusahaan yang lemah. Contohnya apa ya? Dia nggak ada pemisahan tugas, ada namanya segregation of duties. Jadi misalkan contoh accounting itu nggak boleh merangkap jadi kasir. Jadi kasir-kasir, accounting. Sama hal juga mungkin bagian XR itu bagian penggajian dengan bagian payroll itu memang harus dipisah. Ya, jadi biar ada kontrol. Kemudian tidak ada otorisasi yang jelas. Otorisasi yang jelas ini maksudnya siapa sih yang harus tanda tangan? Apakah boleh diwakilkan? Misalkan kalau kita sekarang, apakah boleh tanda tangan online? Kalau tanda tangan online kan akan sangat risiko dengan pemalsuan. Nah, itu otorisasinya juga harus ada prosedurnya. Kemudian apakah yang ketiga supervisi kurang? Jadi karyawan tidak diawasi. Kemudian ada dokumentasi buruk, kemudian tidak ada pengecekan mandiri, lemahnya seleksi karyawan, tidak menegakkan jujuran. Nah, ini gambaran kesempatan terjadi fraud. Ada faktor internal, kalau faktor internal sih ngelihat manajemen terlalu lalai ya, mungkin nggak concern terhadap kontrol internal, terus audit eksternal juga jarang dilakukan, nggak ada pemisahan tugas, jadi bisa satu orang bisa one man show, jadi bisa mengerjakan banyak hal. Nah, ini kurang kurang baik dalam perusahaan. Ya. Kemudian prosedur otorisasi tidak jelas. Nah, kalau faktor eksternalnya itu dia bisa dilihat kayak struktur organisasi terlalu rumit, lamanya bekerja di satu posisi penting, jadi nggak ada rolling, jadi dia aja gitu. Terus personal tidak kompeten, kemudian ada kebijakan prosedur yang perusahaan yang tidak jelas, itu bisa. Nah, yang ketiga itu ada namanya rasionalisasi. Kan tadi ada triangle fraud. Yang pertama tuh karena tekanan, yang kedua itu karena kesempatan, yang ketiga karena rasionalisasi. Jadi kalau rasionalisasi dia kayak ya udahlah ini sudah banyak kok yang melakukan hal seperti ini. Nah, ini yang namanya pembenaran atau logis moral. Biasanya digunakan untuk merasa mereka hanya minjem uang atau nanti misalkan gini kasih dia jabatan misalkan seorang seorang kasir atau seorang mungkin yang punya akses ke uang. Jadi dia kayak mau bisa ambil uang itu dengan nanti minjem minjem dulu nanti akan dikembalikan. Padahal kan untuk pengambil uang perusahaan itu harus ada prosedurnya, harus ada pengajuannya, harus ada tanda tangannya, harus ada otorisasinya. Nah, itu contohnya. Kemudian mereka pantas eh, mendapatkannya karena merasa diperlakukan tidak adil. Jadi ada yang biasanya karena ngambil lebih lah, fee-nya saya ngambil lebih aja karena udah udah lama kerja, udah lama kerjanya masa cuma dapat segitu-segitu aja itu bisa aja. Dia dia ada yang bentuknya tindakan bukan pencurian hanya mengambil hak yang seharusnya mereka miliki. Contoh akuntan yang tidak mendapat kenaikan gaji mengatakan bahwa menaikkan gaji sendiri bukan pencurian karena dia hanya mengambil haknya. Nah, itu statement rasionalisasi tapi itu tidak baik ya. Nah, rasionalisasi adalah alasan atau pembenaran yang digunakan pelaku untuk membenarkan tindakan ilegal mereka. Rasionalisasi dapat berbentuk justifikasi pribadi, terus sikap arogan, terus kurangnya integritas pribadi. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya. Kemudian ada yang namanya computer fraud. Jadi computer fraud itu dia bentuk kecurangan yang menggunakan teknologi komputer untuk dilakukan.
Misalkan pencurian akses, terus penggunaan, ya tadi ya seperti yang di contoh sebelumnya, orang tuh pakai ID untuk buka buka password komputer misalkan. Nah itu dia temennya minjem 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 ID dan sebagainya itu nggak boleh. Jadi harus memang sesuai yang pengguna aslinya sesuai dengan yang ditunjuk perusahaan. Nah kemudian ada yang namanya jenis-jenis computer fraud. Jadi ada input fraud itu dia ada kasus misalkan nyebarin slip setoran palsu ke bank agar uangnya masuk ke rekening pribadi. Kemudian mengirim tagihan palsu, menjual tiket yang penuh, tapi mencatatnya sebagai setengah harga lalu mengambil selisihnya. Jadi jualnya 1.000, nyatatnya cuma 500, 500-nya dikantongin kayak gitu. Nah, proses fraud ini dia biasanya menggunakan komputer untuk menjalankan situs ya judi 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 online misalkan, atau nanti em, mungkin ya kalau di bank mungkin bisa untuk misalkan iseng untuk melakukan pencurian gitu, mentransfer sejumlah uang nasabah gitu bisa juga. Nah, ada namanya computer instruction fraud. Jadi dia melibatkan manipulasi instruksi, contohnya meretas dan memodifikasi program, menyalin atau menggunakan perangkat lunak secara ilegal. Kemudian juga dia mengembangkan program untuk melakukan tindakan yang tidak sah. Ada data fraud. Data fraud itu dia di mana pelaku memasukkan atau memanipulasi data input ke sistem komputer. Dia contohnya menyebarkan sistem setoran palsu, terus mengirim tagihan palsu. Oh tadi udah ya, sorry. Mana sih dia? Oh ini data fraud itu dia karyawan menjual informasi merger dari file Word, peretas asing mencuri data pribadi, terus ada laptop pegawai pemerintah yang hilang, yang jadinya nanti ada bocor data. Kemudian ada output fraud ini biasanya monitor, contohnya monitor dipantau dari jarak jauh menggunakan alat murah karena memancarkan sinyal CCTV. Cek bisa dipasukan dengan memindai, mengedit, atau mencetak ulang penggunaan software grafis. Nah, nah, di sini kita bisa melihat bagaimana nanti penggunaan data analitik itu bisa mendeteksi fraud. Ya, jadi syarat dari efektivitas analitik data itu dia harus paham dulu dengan alatnya, terus harus tahu proses bisnisnya, jadi tahu nih di mana-mana letak-letak potensi fraud, kemudian dia bisa membersihkan data, terus melihat anomali-anomali mana sih data yang tinggi dan rendah dan sebagainya, kemudian menindaklanjuti hasil analisis. Nah, kemudian ada yang namanya tantangan menggunakan data analitik. Tantangan menggunakan data analitik itu dia menentukan ruang lingkup data yang akan diuji. Kemudian mendapatkan data dalam elektronik yang bersih, yang bentuk elektronik yang bersih, terus menghadapi false positif. Nah, ini nanti teknisnya ketika menggunakan data analitik. Nah, ini keuntungannya dia bisa menyajikan laporan keuangan palsu, mendeteksi laporan keuangan palsu, terus penyalahgunaan aset korupsi, bisa mengaji data numerik dan non numerik, kemudian hmm, ini contoh contoh tekniknya yang kita mungkin paling common itu kayak regresi analisis untuk menguji hubungan sebab akibat, kemudian ada Benford's Law, outlier detection, kemudian ada anomaly detection, kemudian semantic modeling dan sebagainya. Jadi untuk data yang bisa diuji bisa akuntansi keuangan, komunikasi internal, proses penjualan pembelian dan sebagainya, data struktur kayak medsos. Nah, kemudian analitik data ini dia cocok untuk proses biasanya untuk big data atau data dalam jumlah besar. Kemudian dia juga bisa membantu menghubungkan titik-titik data
untuk menangkap insight dan memperbaiki keputusan bisnis. Tuh. Sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan masuk ke materi berikutnya. Itu ada di apa tadi? Computer fraud and abuse technique. Ya ini mungkin nanti istilah-istilahnya juga kita mungkin hanya cukup tahu sekilas karena ini sangat teknis. Mungkin yang istilah-istilah yang umum aja nanti akan kita fokusin. Oke, sampai mana tadi? Sampai 84 ya. Sampai sini. Oke. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita nanti akan masuk ke part berikutnya. Terima kasih.